Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau fokus ke bab 7 dari memoirnya Jeff Immelt, Hot Seat. Judulnya, Leaders Compete Around the World. Kita bakal coba kupas gimana dia berusaha mengubah General Electric dari raksasa Amerika jadi pemain global yang beneran. Sumber kita kali ini ya pengalaman langsung Immelt dari bukunya itu. Misi kita apa? Ya membongkar strategi, tantangan, terus realitas personal di balik upaya globalisasi GE ini. Apalagi di tengah dunia yang berubah cepat banget kan? Sebenarnya apa sih yang dibutuhin buat benar-benar bisa bersaing di panggung dunia? Email sendiri, wah sampai terbang 3 juta mil buat ini. Itu kan, skala komitmennya gila-gilaan. Iya, betul. Jelas bukan sekedar, ayo jualan lebih banyak ke luar negeri. Bukan gitu. Ini soal mengubah DNA perusahaannya. Gimana GE melihat dunia, gimana cara mereka beroperasi di dalamnya. Kita nanti lihat deh gimana Immelt mencoba menavigasi lanskap yang kompleks banget ini dan seringkali penuh resistensi juga. Oke. Mari kita mulai dari titik awalnya deh. GE itu kan sebelumnya udah punya pendapatan internasional yang lumayan besar ya. Kenapa Immelt kok ngerasa itu belum cukup? Kayaknya banyak perusahaan multinasional udah pede aja gitu, ngerasa global cuma karena punya cabang di mana-mana. Nah, persis itu poinnya. Immelt lihat ada kesenjangan yang lumayan besar. Di satu sisi, potensi pasar di luar AS, dia nyebutnya rest of world atau ROW, itu tumbuhnya cepet banget. Tapi di sisi lain, pengambilan keputusan pentingnya masih terpusat banget di AS. Ya kaku jadinya. Jadi lamban gitu ya? Iya, strukturnya terlalu lamban, kurang peka juga sama kebutuhan pasar lokal yang beda-beda. Dia sadar, wah, ini perlu ada transfer kekuatan yang signifikan, harus dikasih ke tim di lapangan. Tapi kan globalisasi waktu itu, mungkin sampai sekarang juga sih, sering banget dapat cap negatif. Cuma soal cari upah murah lah, mindahin pabrik, ngerugiin pekerja di negara asal. Immelt pasti ngadepin sentimen kayak gini kan? Oh tentu saja, itu tantangan besar. Dia harus lawan persepsi kalau globalisasi itu cuma soal wage arbitrage, cari untung dari beda upah aja. Padahal lebih dari itu, dia lihat peta dunianya udah berubah. Pengaruh ekonomi AS relatif turun, sementara Tiongkok, wah bangkitnya luar biasa. Ini jelas butuh pendekatan baru. Lebih dari sekedar efisiensi biaya pokoknya. Pendekatan baru? Maksudnya gimana tuh? Fokusnya jadi geser, lebih ke membangun hubungan company to country. Jadi bukan lagi sekedar transaksi bisnis biasa, tapi ini kemitraan jangka panjang. GE harus paham betul kebutuhan spesifik tiap negara, tantangan mereka apa, prioritas nasionalnya apa, baru deh nawarin solusi. Jadi lebih ke mitra strategis gitu ya? Betul. Ini bahkan bisa sampai mikirin ulang rantai pasok global. Contohnya kayak keputusan mindahin lagi produksi kulkas ke Louisville, Kentucky. Ternyata itu lebih masuk akal secara strategis dan logistik buat pasar Amerika Utara. Jadi bukan cuma ikut-ikutan arus globalisasi murah, tapi benar-benar bangun kehadiran yang relevan secara lokal. Oke, jadi ada kesadaran nih, perlu perubahan fundamental. Terus, gimana GE nerjemahin kesadaran ini jadi aksi nyata? Saya dengar mereka sampai bentuk unit khusus ya buat ini. Betul sekali. Mereka membentuk yang namanya Global Growth Organization atau GGO. Nah, ini dipimpin sama John Rice, salah satu eksekutif senior yang sangat dipercaya Immelt. Tujuan GGO ini, cukup radikal pada masanya. Radikal? Gimana maksudnya radikal? Tujuannya itu bukan cuma naikin penjualan ekspor. GGO itu didesain buat nyiptain semacam kompetitor internal buat GE. Kompetitor internal? Kedengarannya aneh. Maksudnya gini, mereka mau bangun pemimpin dan tim bisnis lokal yang kuat banget, mandiri, sampai bisa bersaing dan menang di pasar mereka sendiri. Seolah-olah mereka itu perusahaan lokal gitu. Ini mengubah total fokus GE. Dari yang tadinya lobby-lobby di Washington, jadi fokus bangun bisnis dan hubungan nyata di 185 negara. Gila kan? Menciptakan kompetitor internal. Wah, itu ide yang menarik banget. Artinya ngasih otonomi besar dong ke tim lokal. Terus Immelt sendiri gimana? Apa dia cuma nunjuk John Rice terus lepas tangan aja? Oh sama sekali nggak. Justru Immelt nunjukin komitmen personal yang luar biasa. Dia itu mendedikasikan 10 minggu waktunya tiap tahun khusus buat GGO. Perjalanan 3 juta mil yang tadi Anda sebut itu, ya sebagian besar buat dukung inisiatif ini. Dia datang ke rapat-rapat GGO, ketemu pemimpin lokal, kunjungi fasilitas.
Ini kan ngirim pesan kuat banget ke seluruh organisasi, globalisasi ini prioritas utama, bukan cuma program iseng-iseng. Oke, oke. Coba kita lihat gimana strategi ini jalan di lapangan. India sering disebut nih jadi salah satu contoh awal, semacam laboratorium buat GGO gitu ya. Apa sih yang bikin India ini spesial? Nah, di India ini, GE benar-benar nerapin prinsip otonomi penuh. Mereka nunjuk John Flannery jadi pemimpin GE India, lengkap dengan P&L-nya sendiri. Artinya apa? Dia tanggung jawab penuh soal untung rugi operasinya di sana. Wah, dikasih kebebasan penuh dong ya? Yang cocok buat pasar India, tanpa harus dikit-dikit minta izin kantor pusat di AS. Ini ini perubahan besar banget nih dari cara kerja GE sebelumnya. Terus hasil nyatanya gimana dari otonomi ini? Di India ada nggak? Hasilnya cukup mengesankan loh. Mereka bangun pabrik multimodal yang fleksibel banget di Pune. Investasinya 200 juta dolar. Tapi kabarnya bisa balik modal cuma dalam 3 tahun. Cepet banget kan? Ini nunjukin kecepatan dan adaptasi yang bisa dicapai kalau keputusan dibuat lebih dekat ke pasar. Terus di sektor kesehatan, ada contoh Terry Bressenham. Dia benar-benar nyemplung memahami kebutuhan lokal. Sampai rela tinggal seminggu di rumah sakit umum buat ngerti alur kerja sama tantangan nyata di sana. Wow, sampai segitunya ya? Iya, ini akhirnya mendorong pengembangan produk kesehatan yang lebih terjangkau dan pas buat kondisi di sana. Tentu, ya nggak semuanya mulus juga sih. Birokrasi tetap jadi tantangan besar, misalnya pas negosiasi kontrak pengadaan lokomotif itu alot banget ceritanya. Pengalaman di India ini kayaknya ngasih pelajaran berharga ya. Nah, gimana pendekatan GGO ini diterapin di wilayah lain yang mungkin tantangannya beda banget? Misalnya di Afrika. Afrika? Ya, itu tantangannya beda lagi. Terutama soal infrastruktur dasar sama stabilitas politik kan. Di Ghana, ada proyek listrik ambisius namanya Ghana 1000. Nah, ini jadi studi kasus pentingnya dukungan sama kapabilitas lokal. Kalau cuma ngandelin proses persetujuan dari AS yang jauh, yang efektif buat proyek serumit itu. Di Nigeria, beda lagi. GE ambil jalur kemitraan yang lebih dalam lewat perjanjian country to company atau C2C. C2C? Maksudnya? Jadi mereka komitmen bangun fasilitas manufaktur dan layanan di Calabar, bukan cuma jualan produk aja. Terus mereka aktif banget bangun hubungan sama pemain bisnis lokal besar kayak Dangote Group contohnya. Apakah kehadiran fisik sama representasi lokal itu benar-benar bikin beda di sana? Penting banget ya? Penting banget. Ada momen signifikan tuh, waktu tim GE ketemu Presiden Nigeria saat itu, Goodluck Jonathan. Mayoritas tim GE yang datang itu orang Afrika. Ini bukan sekedar simbolis, tapi nunjukin komitmen GE buat jadi bagian dari lanskap lokal. Punya pemimpin di lapangan kayak J. Erlen sama Lazarus Angbazo yang benar-benar paham dinamika Afrika, itu krusial banget buat bangun kepercayaan. Apalagi buat bisnis jangka panjang kan? Oke, dari pasar berkembang kayak India dan Afrika, kita geser dikit nih ke fokus utama email yang lain. Tiongkok. Dia sampai nyebut ini pasar kedua GE. Wah, ini jelas prioritasnya tinggi banget. Iya, Tiongkok ini spesial buat email. Dia udah lihat potensinya jauh sebelum banyak pemimpin barat lain sadar. Sejak kunjungan dia tahun 1987. Strategi utamanya di sana itu dirangkum dalam slogan di Tiongkok untuk Tiongkok. Di Tiongkok untuk Tiongkok? Artinya apa tuh? Nah, ini penting nih. Tujuannya bukan cuma jadiin Tiongkok basis produksi murah buat ekspor ke negara lain, bukan. Tapi bangun kapabilitas lengkap, riset pengembangan, manufaktur, penjualan, semua untuk melayani pasar domestik Tiongkok yang gede banget dan terus berkembang itu. Terus gimana cara mereka bangun hubungan sama kepercayaan di lingkungan bisnis Tiongkok? Kan terkenal kompleks ya, ada konsep guanxi, segala macem. Wah, itu strategis banget bangun guanxi atau jaringan hubungan itu. Salah satu inisiatif paling efektif itu namanya China CEO Program. Jadi GE ngundang para pemimpin bisnis Tiongkok yang lagi naik daun buat ikut program pelatihan kepemimpinan di pusat pelatihan legendaris mereka di Crotonville, AS. Ini bukan sekedar pelatihan biasa loh, tapi investasi jangka panjang buat bangun pemahaman dan hubungan personal. Jadi invest di orangnya ya? Betul. Selain itu, kuncinya ya konsisten dengerin prioritas pemerintah Tiongkok sama kebutuhan pasar lokal. Terus tunjukin komitmen jangka panjang, nggak bisa instan. Ada anggapan umum nih, kalau bisnis sama Tiongkok itu pasti bikin neraca perdagangan negara asal jadi minus. Pengalaman GE gimana? Nah, ini menariknya. Justru di bawah strategi email ini, GE malah jadi net eksporter ke Tiongkok. Artinya, nilai ekspor GE dari AS ke Tiongkok itu lebih besar daripada nilai impornya dari Tiongkok.
Ini kayak ngebantah mitos kalau terlibat di Tiongkok otomatis pindahin semua aktivitas keluar AS. Pendekatan di Tiongkok untuk Tiongkok tadi memungkinkan GE jual produk dan teknologi canggih buatan AS ke pasar Tiongkok yang butuh. Wah, ini beda banget ya sama sikap GE di era sebelumnya, di bawah Jack Welch. Dulu katanya lebih hati-hati soal Tiongkok. Beda banget. Kontras. Imeldt cerita tuh di bukunya, gimana Welch dulu nolak proposal buat bangun pabrik plastik rekayasa di Tiongkok. Alasannya, takut teknologinya dicuri. Nah, keputusan itu, menurut Imeldt, malah bikin GEE kehilangan pasar plastik yang gede banget di Tiongkok. Keputusan Imeldt buat justru investasi besar-besaran dan bangun kapabilitas lokal, itu nunjukin pergeseran filosofi yang fundamental tentang gimana cara bersaing secara global. Oke. Nah, strategi GEO ini apakah cuma relevan buat pasar berkembang aja? Atau negara dengan potensi pertumbuhan tinggi kayak Tiongkok gitu? Gimana kalau negara maju atau pasar yang lebih matang? Ternyata relevan di mana aja sih, meskipun tantangannya ya beda-beda. Contohnya di Australia, GE itu hampir aja kehilangan peluang gede di sektor tambang sama migas yang lagi booming banget waktu itu. Laporan dari Steve Sargent, salah satu pemimpin regionalnya, nunjukin kalau kurangnya sumber daya sama kepemimpinan lokal yang kuat, jadi penyebabnya. Ini nunjukin bahkan di negara maju pun, pendekatan yang terpusat dari AS bisa bikin perusahaan jadi, ya kehilangan kontak sama dinamika pasar lokal. Terus gimana dengan pasar yang unik banget kayak Arab Saudi, yang punya prioritas nasional sangat spesifik gitu? Nah, kalau di Arab Saudi, pendekatannya sangat dipengaruhi sama kebutuhan negara itu sendiri. Ada momen tuh waktu Menteri Energinya saat itu, Khalid Al-Falih, secara belak-belakan nantang GE. Bilangnya gini, buktikan komitmen Anda atau jangan bicara lagi. Semacam put up or shut up gitulah. Wah, ditantang langsung ya? Iya, ini akhirnya mendorong GE buat meluncurkan Project Kingdom. Ini inisiatif investasi gede, 1 miliar dolar nilainya. Dirancang khusus buat dukung prioritas Arab Saudi. Kayak nyipkain lapangan kerja berkualitas buat anak muda, terus ningkatin teknologi di sektor energi sama kesehatan. Ini contoh nyata banget strategi company to country lagi beraksi. Interaksi dengan pemimpin dunia kayak Al-Falih, atau mungkin figur kuat lain kayak Putin Rusia atau Erdogan di Turki, itu pasti butuh pendekatan diplomasi yang lihai banget ya. Apa sih kunci pendekatan Imeldt waktu itu? Kuncinya itu konsistensi dia dalam memulai percakapan. Dia itu nggak datang cuma bawa agenda GI aja. Pertanyaan pertamanya hampir selalu, apa yang negara Anda butuhkan? Apa tantangan terbesar Anda? Nah, baru setelah itu dia coba hubungin sama apa yang bisa ditawarin GI. Jadi dengerin dulu ya. Iya, pendekatan dengerin dulu ini dia terapin waktu ketemu Putin, waktu diskusi sama Erdogan. Dia bahkan berani kasih pandangan jujur loh soal target waktu proyek nuklir Turki yang dianggapnya terlalu ambisius, atau waktu ketemu pemimpin Eropa kayak Berlusconi. Intinya selalu berusaha pahami perspektif negara tuan rumah, tapi tetap jaga komunikasi yang transparan juga sama pemerintah AS, khususnya Departemen Luar Negeri. Ini udah diplomasi korporat tingkat tinggi namanya. Pastinya, di balik strategi besar dan pertemuan tingkat tinggi itu, ada cerita-cerita menarik ya dari medan perang sehari-hari, yang nunjukin dinamika di lapangan gitu. Oh, tentu ada. Ada beberapa anekdot menarik di buku ini. Satu yang lumayan lucu itu kejadian di Dhaka, Bangladesh. Imeldt kejebak macet total, parah banget. Nah, karena dia ini tipe orang yang nggak sabaran, dia pengen keluar mobil terus jalan kaki aja. Nekat juga ya. Iya, tapi Ed Galanek, kepala keamanannya yang gayanya khas New York banget, itu dengan tegas ngelarang, demi alasan keamanan katanya. Nah, ini kan nunjukin kontras ya antara dorongan pribadi seorang CEO buat gerak cepat sama realitas pasar berkembang yang seringkali butuh ya kesabaran ekstra, harus adaptasi sama kondisi tak terduga. Itu gambaran bagus soal tantangan eksternal ya. Ada contoh lain nggak yang mungkin lebih menyoroti dinamika internal atau sinyal pasar yang nggak terduga gitu? Ada lagi nih, cerita dari rapat GEO perdana di Australia. Waktu itu situasinya lagi tegang banget. Krisis Fukushima baru kejadian, terus GE juga lagi ngeluncurin restrukturisasi global besar-besaran. Nah, di tengah diskusi serius itu, ada seorang karyawan lokal nyeletuk. Nanya soal kemungkinan naik gaji gara-gara harga Big Mac di Australia mahal banget, sampai $15. Kok bisa nanya soal Big Mac di tengah kondisi kayak gitu ya? Agak aneh deh sih. Awalnya mungkin kedengeran gitu.
Tapi email justru nangkepnya sebagai data penting. Harga Big Mac semahal itu, jauh di atas rata-rata global, itu bisa jadi indikator adanya tekanan inflasi upah. Bisa jadi juga ada potensi kekurangan tenaga kerja terampil di wilayah itu. Jadi pertanyaan yang kelihatan sepele itu sebenarnya ngasih wawasan pasan yang berharga soal tantangan operasional di Australia. Ini contoh gimana pemimpin bisa nangkep sinyal dari sumber yang nggak terduga. Tentu saja ya, mendorong perubahan segede GGO ini nggak mungkin mulus-mulus aja di dalam GE. Pasti ada gesekan kan? Apa semua pemimpin bisnisnya setuju gitu aja sama arah baru ini? Wah, enggak lah. Sama sekali enggak. Transformasi sebesar ini ya pasti munculin resistensi internal. Email bahkan secara terbuka nyebutin contoh John Krenicki. Dia waktu itu mimpin divisi energi GE yang gede banget dan sukses pula. Nah, Krenicki ini dilaporkan sangat resisten sama GGO. Oh ya, kenapa dia resistan? Dia ngerasa GGO ini ganggu bisnisnya. Kayak mencoba ngambil alih hubungan pelanggan lah, terus dianggap nggak nambah nilai juga. Begitu kira-kira. Wah, resistensi dari pemimpin divisi sepenting energi itu pasti jadi masalah besar ya. Terus gimana email ngadepinnya? Nah, ini jadi ujian kepemimpinan buat email. Di satu sisi, Krenicki ini pemimpin yang prestasinya bagus banget. Tapi di sisi lain, visinya dia bentrok sama strategi globalisasi yang dianggap email krusial buat masa depan GE. Email ngegambarinnya sebagai kontras gitu sama pemimpin lain, kayak David Joyce di divisi aviasi, yang justru sangat dukung dan mau kolaborasi sama GGO. Lalu apa yang terjadi? Ya, akhirnya email harus bikin keputusan sulit terkait Krenicki. Karena dia merasa misi kolektif GE itu harus didahulukan di atas kepentingan atau mungkin ego individu, sepenting apapun posisi itu. Ini nunjukin kalau kadang perlu ketegasan ya buat dorong perubahan strategis. Oke, jadi setelah semua upaya itu, investasi besar, perjalanan jutaan mil, belum lagi konflik internal tadi, apa hasil akhirnya dari GGO? Terobosan globalisasi ini beneran berhasil nggak sih mengubah GE? Angka-angkanya sih ngomong cukup jelas ya. Waktu email ambil alih jadi CEO tahun 2001, itu sekitar 70% basis pelanggan GE ada di AS. Nah, waktu dia pensiun tahun 2017, situasinya kebalik drastis. 70% pendapatan GE malah datang dari luar AS. Wah, signifikan banget ya perubahannya. Banget. Lebih spesifik lagi nih, pendapatan dari bisnis industri GE di luar AS ya, ini nggak termasuk GE Capital. Itu tumbuh dari 51 miliar dolar di 2011 jadi 70 miliar dolar di 2017. Terus jumlah negara yang ngasih kontribusi pendapatan tahunan lebih dari 1 miliar buat GE itu nambah jadi 26 negara. Jadi secara kuantitatif ya, GGO ini berhasil dorong pergeseran geografis bisnis GE secara signifikan dan juga nyiptain model operasi global yang lebih desentralisasi, lebih berakar lokal. Ini nunjukin banget ya, kalau bersaing di panggung dunia itu emang jauh lebih rumit dari sekedar jualan produk luar negeri. Benar-benar nuntut transformasi cara pikir dan cara operasi secara keseluruhan. Tepat sekali, pelajaran utamanya yaitu perlunya bangun kehadiran lokal yang otentik, bukan cuma kantor penjualan doang. Terus, memberdayakan tim di lapangan, kasih otonomi sama tanggung jawab nyata. Mengembangkan pemahaman yang dalam banget soal kebutuhan unik tiap pasar, udah nggak bisa lagi pakai pendekatan one size fits all. Kemampuan bangun hubungan company to country yang sifatnya jangka panjang, dan tentu aja butuh ketahanan buat hadapi resistensi internal, plus komitmen penuh dari pucuk pimpinan buat navigasi ketidakpastian sama kompleksitas panggung global. Pelajaran ini rasanya kok makin relevan ya di era sekarang ya. Dengan dinamika geopolitik yang berubah cepat, terus muncul lagi nasionalisme ekonomi, perdebatan soal masa depan globalisasi. Kompetisi antar negara yang lebih tajam, tekanan buat lokalisasi rantai pasok, apakah model company to country yang dirintis GE ini yang nekenin kemitraan mendalam sama pemahaman kebutuhan nasional justru jadi semakin penting buat bertahan dan berhasil? Atau jangan-jangan era pendekatan kayak gini udah berakhir? Nah, gimana implikasinya buat cara Anda melihat dan berinteraksi dengan bisnis global di masa depan? Sebuah pertanyaan penting ya untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.